Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rei Ongkoso dengan NIM F221230002, mahasiswi Universitas Negeri Tadulako, Fakultas Teknik jurusan Arsitektur, program studi S1 Arsitektur. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep struktur dari salah satu mata kuliah yaitu struktur konstruksi bangunan bertingkat rendah yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Rosmiati Arifin ST MT dan Pak Haryadi Salinda SPDT MSc. Jadi kita langsung saja masuk pada konsep yang pertama yaitu konsep pengolahan kontur. Konsep pengolahan kontur ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk permukaan tapak sehingga dapat menentukan bagian mana saja yang dapat menggunakan dinding penahan dan juga jenis penahan apa yang akan kita pakai nantinya. Dengan dasar pertimbangan yang pertama ada jenis tanah, yang kedua ada elevasi konturnya seperti yang ada pada gambar. Yang selanjutnya kita masuk pada analisisnya. Di sini saya memberikan 4 jenis dinding penahan yang akan kita gunakan nantinya pada output. Yang pertama itu jenis dinding penahan gravitasi. Jenis ini mengandalkan berat material untuk menahan tanah. Kekurangannya memerlukan lebih banyak ruang di belakang dinding karena tebalnya. Yang selanjutnya, biaya material bisa tinggi, terutama untuk material alam seperti batu besar. Kelebihannya, itu tidak memerlukan penguatan tambahan. Yang kedua, cocok untuk dinding rendah atau sedang. Selanjutnya, dinding penahan beton betulang. Dinding penahan yang terbuat dari beton betulang dengan elemen struktural tambahan untuk bebannya. Nah, kekurangannya itu memerlukan perhitungan teknis yang cukup rumit. Yang kedua, biaya konstruksi lebih tinggi. Kelebihannya dapat menahan tekanan tanah yang lebih besar dibanding dinding penahan gravitasi. Yang kedua, cocok untuk tinggi dinding yang lebih besar. Selanjutnya, dinding cantilever. Itu dinding penahan beton betulang dengan basis lebar yang berbentuk L atau T. Kekurangannya memerlukan fondasi yang kuat. Yang kedua, desain yang lebih kompleks dan membutuhkan teknis konstruksi yang lebih tinggi. Kelebihannya menggunakan lebih sedikit material dibanding dinding gravitasi. Yang kedua, bisa menahan beban yang lebih besar untuk dinding yang lebih tinggi. Yang terakhir, dinding penahan berjenjang. Deskripsinya itu serangkaian tekanan tanah menjadi beberapa tingkat yang lebih kecil yang disusun bertingkat untuk membagi lereng menjadi beberapa bagian. Kekurangannya memerlukan lebih banyak ruang di belakang dinding karena tebalnya. Yang kedua itu kurang efektif untuk tanah yang sangat curam. Dan kelebihannya itu estetis dan juga ramah lingkungan. Yang kedua, memungkinkan drainase yang baik di antara tingkat-tingkatannya. Jadi, berdasarkan dari hasil analisis dari jenis-jenis dinding penahan dan juga dengan dasar pertimbangan dari gambar yang ada, itu saya mengambil jenis dinding penahan berjenjang. Karena kenapa? Itu karena pada gambar kontur lahan yang ada itu dia jaraknya itu tidak begitu uh, elevasinya tidak begitu curam dan dinding penahan ini cocok juga tuh. Jadi itu saja untuk konsep pengolahan kontur. Kita masuk ke konsep struktur yang pertama yaitu konsep substruktur mengenai pondasinya. Jadi tujuannya itu untuk menentukan jenis substruktur yang sesuai dengan bangunan bertingkat rendah 3-4 lantai pada lahan berkontur. Yang kedua, yang selanjutnya dasar pertimbangannya, yang pertama itu fungsi bangunannya, yang kedua beban bangunan, yang ketiga jenis pondasinya, dan yang keempat kondisi tapaknya. Kita langsung saja pada analisisnya. Yang pertama itu di sini saya memberikan beberapa perbandingan. Yang pertama itu ada pondasi telapak atau purflat,
Yang kedua, pondasi jalur atau menerus. Yang ketiga, pondasi rakit atau rock foundation. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing pondasi tersebut. Kelebihan pada pondasi Purklat sendiri itu pelaksananya relatif mudah dan cepat. Yang kedua, mudah menyesuaikan dengan elevasi tanah, namun kekurangannya tidak cocok untuk tanah lunak dan juga rawan penurunan tidak seragam. Pada pondasi jalur menerus, kelebihannya itu pelaksanaannya mudah dan sederhana, juga ideal untuk beban dinding yang menerus. Kekurangannya tidak cocok untuk bangunan tinggi dan juga daya dukungnya terbatas. Pada pondasi raf sendiri, itu dia kelebihannya cocok untuk bangunan tinggi dan juga distribusinya bebannya itu sangat merata. Namun kekurangannya memerlukan pekerjaan cut and fill yang ekstensif dan juga resiko longsor lebih tinggi. Nah, dari tiga jenis pondasi tersebut, saya mengambil pondasi telapak atau purplat untuk outputnya. Itu karena pondasi purplat ini dia sesuai dengan dasar pertimbangan di mana pondasi purplat dapat menyesuaikan dengan elevasi tanah. Jadi itu saja untuk konsep substruktur pada pondasi. Kita langsung lanjut pada slope. Nah, untuk slope ini saya punya tujuan itu tujuannya itu untuk menentukan dimensi slope yang sesuai dengan bangunan bertingkat rendah 3 sampai 4 dengan dasar pertimbangan eh, ekonomis dan kemudahan dalam pengerjaannya. Ada dua alternatif. Yang pertama itu alternatif pertama dengan spesifikasi teknis ukuran slope-nya itu 15 kali 35 cm dengan diameter besi tulangannya 12 mm. Selanjutnya tebal selimut beton dan sisi terluar bagel yaitu 1,5 cm. Selanjutnya yang pada alternatif kedua yaitu spesifikasi teknisnya ukuran slope-nya 20 kali 30, diameter besi tulangannya 12 mm, tebal selimut beton dan dari sisi terluar begal yaitu 1,5 cm. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari alternatif satu itu mudah dalam pemasangannya. Yang kedua lebih stabil dalam mendistribusikan beban. Selanjutnya itu ada kekurangannya. Kekurangannya tidak cukup kuat untuk bangunan bertingkat. Dan juga dia gampang geser saat beban tidak rata. Kelebihan dari alternatif yang kedua yaitu dia cocok untuk bangunan bertingkat karena mampu menahan beban berat. Yang selanjutnya biaya material lebih murah. Dan juga ada kekurangannya yaitu beton lebih banyak butuh lebih banyak tenaga pengerjaan. Di sini saya menyediakan tabel untuk perbandingan dari dua alternatif di atas, yaitu yang pertama ekonomis dan juga aman. Dari ukuran slope 15 kali 35 dan 20 kali 30 bisa kita dapat bisa kita lihat di sini saya mendapatkan poin yang paling terbesar itu pada slope dengan ukuran 20 kali 30 cm. Jadi outputnya yaitu slope ukuran 20 kali 30 cm. Untuk slope sendiri seperti itu. Saya lanjut pada kolom. Tujuan saya membuat konsep kolom ini itu untuk menentukan jenis struktur kolam yang sesuai dengan grid, struktur, dan fungsi bangunannya dengan dasar pertimbangan jenis pondasi, ekonomis, fungsional sesuai tuntutan fungsi dan aktivitas. Jadi di sini ada dua juga. Saya mengambil dua jenis. Yang pertama itu ada yang kotak dan juga kolam kotak dan juga kolam bundar.
Nah, di sini kedua kolom pot sendiri terdiri dari sengkang, tulangan pokok memanjang, dan juga pengait sengkang. Pada kolom bundar itu ada spir, tulangan pokok memanjang, dan juga pengait spiral. Kelebihan dan kekurangannya pada kolom segi 4, kelebihannya efisiensi material, yang kedua lebih baik dalam menahan momen lentur, selanjutnya kekurangannya itu rentan terhadap reruntuhan geser yang lebih cepat. Pada kolom bundar sendiri, kelebihannya lebih kuat dalam menahan beban aksial dan juga mampu menyerap lebih baik sebelum keruntuhan. Kekurangannya memerlukan lebih banyak tulangan. Sumbernya berdasar SNI 2847 tahun 2019. Untuk kriterianya, saya mengambil ekonomis, fungsional sesuai dengan tuntutan ruang dan aktivitas. Nah, di sini saya lupa mencantumkan untuk berapa poinnya. Jadi langsung saja poin yang paling tertinggi itu pada kolom segi 4. Outputnya tentu saja sesuai dengan tabel kriterianya, yaitu kolom segi 4. Lanjut, selanjutnya itu ada konsep upper struktur, yang mana tujuannya itu untuk menentukan dimensi ring bal yang nantinya sesuai untuk bangunan bertingkat rendah 3-4 lantai. Dasar pertimbangannya ekonomis, jenis bangunan, juga pengerjaan yang mudah dan ekonomis. Langsung saja pada analisisnya, ada 2 juga alternatif. Yang pertama itu spesifikasinya diameter balok keliling atau ring berukuran 15 x 12 cm. Diameter tulangan utama baja 40 mm. Nah, selanjutnya diameter tulangan begel baja 8 mm. Alternatif keduanya, diameter balok atau keliling atau ring berukuran 30 x 30 cm. Diameter tulangan utama baja 12 mm dan diameter tulangan begel baja 10 mm. Kelebihan dan kekurangannya. Dari kelebihan, alternatif 1 itu cocok untuk bangunan 1 lantai dengan beban beragam dan juga lebih sedikit menggunakan material. Kekurangannya, kapasitas beban terbatas dan juga mudah retak jika terjadi beban mendadak. Kelebihan pada alternatif kedua, mampu menahan beban besar, cocok untuk bangunan bertingkat, dan mengurangi resiko keruntuhan. Kekurangannya menggunakan material lebih banyak, memerlukan tabel kriterianya. Pada kriteria ekonomis dan mudah pemasangannya dan juga keamanannya. Poin tertinggi didapatkan pada alternatif kedua, yaitu 30 x 30 cm. Saya lanjut yang terakhir, yaitu rangka atap. Tujuannya untuk menentukan jenis rangka atap yang sesuai dengan dasar pertimbangan ekonomis, mudah pengerjaannya, dan juga jenis bangunannya.
Langsung saja ada dua jenis rangka atap dengan material baja ringan dan juga kayu. Pada alternatif pertama yaitu rangka atap jenis baja ringan, kekurangannya itu dapat mengantarkan listrik, kelebihannya tahan terhadap rayap, pemasangan lebih mudah dan juga ramah lingkungan. Pada alternatif yang kedua, rangka atap jenis kayu, kekurangannya mudah lapuk dan pengerjaannya yang cukup sulit dan rumit. Yang selanjutnya, kelebihannya itu eh, aman dari listrik dan juga memberikan kesan yang hangat. Untuk kriterianya sendiri itu ada ekonomis dan mudah pengerjaannya. Dari dua alternatif di atas itu, poin tertinggi didapatkan oleh jenis rangka atap baja ringan. Jadi outputnya saya di sini mengambil jenis rangka atap yang akan digunakan adalah baja ringan karena pengerjaan yang lebih terbilang mudah dan lebih ekonomis dibandingkan kayu. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.